bulan tidak diserahkan kan? Baik, hari ini kemarin kita sudah belajar nama Bapak tidak masuk, hanya belajar mandiri. Bahkan hari ini kita akan belajar mengulangi lagi karena materinya belum sampai ya. Kecuali di kelas 9D sudah 4 sampai 1. Dan hari ini kita akan belajar tentang orang beriman hidup di tengah masyarakat. Itu materi besarnya. Dan itu materi adalah hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Ya, konkret dasarnya nanti kalian bisa menghayati bagaimana hak, bagaimana kewajiban sebagai anggota istimewa beriman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di tengah-tengah masyarakat maksudnya. Jadi minggu depan baru hak dan kewajiban jemaat beriman Kristiani dalam gereja ini dalam masyarakat. Baik, kita awali dengan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali berkumpul di ruangan ini untuk kita bersama. Kiranya dengan pelajaran ini kami mengetahui hak dan kewajiban kami terus sebagai orang beriman di tengah-tengah masyarakat yang luas dan majemuk. Engkau kami puji dan Tuhan selama kami yang berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Jadi tujuan pembelajaran kita ini nanti kalian setelah mengerti gambar, bisa tadi dapat memahami tentang bermacam hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Nanti di sini Bapak minta satu-satu yang Bapak tunjuk siap ya untuk membedakan mana gambar hak dan mana gambar kewajiban. Lalu setelah membaca dan merenungkan kutipan ini nanti dalam tugas ya, dalam tugas di kelompok nanti ini ya. Kelompok kita 1, 2, 3, 4, 5, 11. Nanti satu orang 14 tugaskan ya. Nanti kita buat 5 kelompok. Kalau terlalu banyak anggota kelompok banyak nggak mau bekerja ya, kurang maksimal. Nah ini yang tadi kita bahas lebih lanjut. Ini tes garis SPS adalah artikel gereja dari hasil pemikiran para bapak-bapak uskup sedunia ya. Seluruh dunia berkumpul satu tempat di Vatikan. Maka disebutlah Konsili Vatikan II menghasilkan dokumen garis SPS artikel 1 ini berkaitan dengan bagaimana hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dari Injil Matius ini adalah bahasa dan kalimat yang terucap oleh Yesus pada 2000 tahun lalu dan tertulis dicatat ya oleh salah satu murid yang bernama Matius. Maka di Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 nanti kita baca, nanti teksnya kita munculkan ya. Baik, kita mulai lagi. Sekarang Bapak minta Afrianto maju. Afrianto maju. Bapak mau tanya Afrianto, yang mana kewajiban dan hak kamu tunjuk? Mana kewajiban, mana hak? Ayo tiga dulu. Ini kewajiban. Ini hak. Nah, betul apa benar? Betul. Betul nggak? Wih. Yang melaksanakan siapa? Maju. Kamu sama ini biar paham ya. Partai itu Mana? Dia kewajiban. tunjukkan apa? Yang mana? Partai itu. Yang mana hak dan kewajiban? Iya, ini kewajiban sebagai apa nih? Masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian alam ya. Ini hak memberikan suara dalam pemilu untuk memilih pemimpin kita ya kan, betul? Kalian saat ini belum, tinggal tahun lalu lah ya. Oke, silakan duduk, bagus ya. Sekarang tanya lagi, yang mana hak dan kewajiban? Bapak tanya, ini Kail sini maju. Yang mana? Ayo. Yang mana hak dan kewajiban? Yang mana? Ini kewajiban. Tetot. Salah.
Ini demo enggak? demo. Berarti hak menuntut Keadilan dalam hukum. Ya, dalam hukum. Demo. Terus ini adalah Bayar pajak. bayar pajak ya. Berarti tugas kita sebagai warga negara untuk pembangunan ya. Pembangunan ya. Mengapa bayar dana bos nih kan tadi itu kan? Harus bayar. Bos ini fokus nih gedung ini pajak. Ya, baik, terima kasih untuk kalian dulu. Sekarang Bapak minta lagi, masih ada gambarnya. Nah, ini Bapak minta kamu ini. Yang mana kewajiban dan yang mana hak? Ayo. Aku tuh. Ini hak. Supaya lo lagi. Anti. Nah, maju sendiri. Kita bandingkan dua orang, pendapat dua orang nih. Mana gambarnya? Yang mana hak dan kewajiban? Ini kewajiban ini apa? Benar? Siapa lagi? Baik, Bapak jelaskan. Nah, ada keliru, tidak apa sih? Ya. Ini adalah bela negara. Berarti kewajiban mempertahankan negara kita dari penjajahan. Cuma Bapak ngambil gambarnya adalah para pahlawan dulu. Ini di kota Surabaya ketika melawan pasukan Nica, ya. Nica itu gabungan Australia, Inggris, dan sekutu ya. Belanda juga. Itu awal-awal kemerdekaan. Ini adalah hak kita mendapatkan pendidikan yang sekarang kalian saat ini terima dari sekolah, ya. Sekarang kalian terima hak kalian sebagai anak didik yang dididik dengan baik, begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ini ke Bapak jelaskan supaya tidak keliru tadi ya kan. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya, ya, kalian sekarang mendapat hak sebagai pelajar, ya kan? Kewajibannya. Setelah kalian melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar, hak kalian apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan pendidikan. Setelah melakukan pendidikan apa? Akhirnya mendapat piala apa? Mendapatkan kertas apa namanya? Oh itu Apa? Ijazah ya. Bapak pancing akhirnya keluar juga artinya. Ijazah itu adalah hak yang kalian terima. Kewajiban kalian saat ini adalah belajar, ya, belajar, mendapatkan hak pendidikan dari guru-guru, ya. Nah, lalu nanti hak kalian terakhir adalah mendapatkan ijazah, entah itu ijazah SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Lalu ketika kalian hidup di masyarakat, kalian akan mendapatkan hak lagi, ya. Hak mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, ya kan? Hak mendapatkan pekerjaan yang layak, tolak, perlindungan kesehatan yang layak. Jadi anggota BPJS enggak? Nah, itu adalah hak kalian. Tapi sebagai anggota BPJS juga ada juga kewajiban kalian, yaitu membayar iuran gotong royongnya, ya. Kalau tidak ada BPJS, kita kena kanker, banyak duit itu. Tapi kalau ada BPJS kan gratis ya kan? Nggak sih gratis, ada juga di kita. Cuma nggak seberapa banyak di kita. Itu duit orang lain dihimpun untuk membayar kita. Jadi kita sembuh kita bayar, nanti orang lain lagi yang sakit, duit kita itu dipakai untuk orang lain. Itu namanya gotong royong. Dan bagus itu program itu. Bapak sudah merasakannya, bagus. Cuma sayangnya dalam penerapan di rumah sakit ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sangat jelek, ya. Tergantung dari rumah sakitnya lagi, ya. Sebenarnya program pemerintah itu bagus, ya. Gotong royong membayar iuran BPJS untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Lalu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Nah, terhadap negara. Jadi kewajiban kalian itu banyak sekali kita membayar pajak, itu membayar iuran BPJS, apalagi apa? Membela negara, apalagi
untuk membangun negara, ya kan? Ya Pak, jadi abdi negara. Menjadi abdi negara. Apalagi dari mak nih, kita dapat nih. Gotong royong, ya bisa kewajiban itu. Bisa. Menjaga alam, Menjaga alam. itu menjaga alam juga, kelestarian alamnya. Haknya tuh banyak tadi Bapak katakan ya, banyaknya. Itu harus seimbang antara hak dan kewajiban dilaksanakan dengan seimbang. Sebagai orang beriman, mewujudkan hak dan kewajiban ini merupakan perwujudan iman kita kepada Tuhan. Orang yang tidak beriman itu kadang melawan. Tidak mau aku laksanakan tugasku, aku mau minta hakku. Melaksanakan tugas tidak mau nih. Contoh, namanya gini, ada seorang guru malas ngajar, ya kan? Sebulan mungkin 2-3 kali, sekali giliran pembagian orang syuting cepat banyak gaji, ya kan? Nah itu orang nak beriman nih, ya makan gaji buta. Atau gini, kalian tidak pernah membayar BPJS iuran, tapi ketika sakit kalian minta di cover walaupun hutang. Kalian jatuh hutang nih, merah di kemudian merah, tidak pernah bayar BPJS, tapi maksa pengen dilayani pakai BPJS, orang marah. Nah itu orang nak beriman, tidak tahu posisi mana hak dan mana kewajiban sebagai umat beriman di tengah-tengah masyarakat. Kalian di lingkungan masyarakat juga begini, tidak pernah membantu orang sakit, orang nikah di lingkungan kalian masing-masing. Bila kalian nikah, maksa orang harus bantu. Kalau kalian harus bantu saya, kalau enggak saya bakar rumah, kalian kan? Marah ya. Nah itu orang yang tidak tahu diri, ya, tidak tahu diri, tidak terima kasih. Mana hak dan kewajiban itu tidak bisa ditinggalkan, ya. Taunya marah, taunya menekan orang, harus mengakui dia harus mau apa yang dia mau inginkan, harus kita beri gitu dari orang lain. Jangan seperti itu. Kayak sekolah nih, kalian kewajiban adalah belajar, mengerjakan tugas-tugas. Betul tak? Nanti masuk, jangan buat kasus. Ketika ulangan, setelah ulangan, nilai rapor, lihat nilainya benar atau tidak naik, marah-marah. Aku sebenarnya harus naik. Kemudian kita, padahal nilainya data nilai dulu kosong, ya kan? Nekat nih, marah-marah sampai tarik baju gurunya. Bapak kemarin dikirim Pak Wardayu, ada video seorang guru ditampar ditendang oleh dilempar ke kursi oleh murid. Ya, itu anak SMP. Dari mana? Atau bukan daerah kita. Ya, luar biasa lulus kata gue. Ini preman yang menyamar sebagai anak SMP, Bapak bilang. Ya kan? Premanisme ya dibawa-bawa di dunia pendidikan oleh seorang anak usia SMP yang seharusnya belajar bagaimana membentuk diri menjadi karakter yang baik, ya kan? Ternyata dia melempari gurunya. Gurunya nyerah, karena guru sekarang susah juga. Kalau dilempar balik, guru yang kena, ya kan? Karena guru udah dewasa, harus nahan emosi, katanya kan? Anak kecil kan, belum di bawah umur, nggak wajar marah-marah. Karena itu undang-undang ya. Makanya Bapak bilang kalian jangan pernah jahat dengan guru. Maksudnya tahu maksudnya? Kalian memancing-mancing emosi guru marah, guru tampar atau cepat atau kursi apa, guru di penjara, tapi kan jahat. Sementara guru itu udah nikah, punya anak atau belum nikah pun tapi punya orang tua yang udah tua, yang udah lansia, yang sakit-sakitan, gajian pekerjaan untuk orang tuanya, lalu dia di penjara gara-gara ulah kal, iya. Seumur hidup kalian akan berdosa. Kecuali kalian minta maaf kepada orang tersebut, ya itu pertobatan yang benar-benar, ya. Makanya jadi murid itu lurus saja, lurus, jangan bengkok sana, bengkok sini, ya. Kasihan guru kalian, ya. Kalian jangan menjebak guru dalam emosi, ya. Oke, kalian memang dilindungi oleh undang-undang. Kalau guru ada sih, tapi tidak seberapa perlindungan guru, ya. Kebanyakan guru yang diterima, ya, yang masuk sel, laporan dari murid yang diterima. Maka laksanakanlah hak kita di sekolah, jadi siswa,
peraturan sekolah kita lakukan sebaik mungkin, tidak sempurna tapi baik sudah lumayan di mata guru, ya kan? Guru tuh nggak perlu lihat kan pintar-pintar banget, karakter dulu, karena sekarang dilihat itu karakternya. Tahu karakter? Sifat sikap di kelas atau di luar kelas. Di depan guru, di depan teman. Jangan membuli, jangan apa? Nodong kawan dengan minta duit, ya kan? Malah bahasa bermalah itu gaya preman, tidak boleh ya. Boleh Pak. Karena sebagai orang beriman yang percaya dengan Tuhan itu adalah perbuatan dosa. Sudah. Betul. Walaupun bukan dosa besar, ya kan, dosa ringan, ya kan. Tapi kalau sering-sering dilakukan, ujungnya kita akan membuat dosa besar. Malah yang dewasa dan merasa itu bertato banyak, nggak jago, ya kan, membunuh orang. Nah itu udah dosa berat, membunuh orang. Karena yang bisa mencabut nyawa adalah hanya tugas Tuhan, bukan tugas Michael, Andi, Aprianto, ya. Aprianto ini senang bapak sekarang nih, rajin ya. Imut lagi ya. Baik, kita lanjut ya. Kewajiban sebagai warga negara. Bapak scroll dulu, nanti kita kerjakan tugas. Ya. Sekarang kita buka video ini. Kalian tonton. Bapak tuh. Sekarang kita main pules dulu. Kita relax dulu sebelum mengerjakan tugas, ya. Kalian video, kalian dengar suaranya, ikuti arahan yang dibuat dari video ini, ya. Yo. Sekarang kalian duduk dalam keheningan dengan kata-katanya dengan lagi ngobrol. Kalau dari awal kita mulai sampai ke mana dengar suaranya. Panggilan kepada ketua kelas atau sekali lagi panggilan kepada ketua kelas atau yang mewakili dapat di TU Tenggara. Tugas dari Pak Yul. Duduk dengan mungkin. Bisa mengikat di tempat duduk. Kalian duduk sama aku. Tidak membutuhkan. Ikuti arahan dalam video ini. Suaranya, dengar nggak suaranya? Hah? Relax, pejamkan mata dengan suara bapak ya.
Hirup nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Rasakan kesejukan udara yang merasuki tubuh kita. Rasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita masing-masing. Rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita dapatkan selama ini. Maka berpikirlah apa yang kita pikirkan saat ini, dan pilihan hidup masa depan berarti untuk ke depan. Sekarang buka matanya pelan-pelan. Lalu pejamkan mata lagi. Hisap udara bernapas dalam-dalam. Hembuskan. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hati. Dan berdoalah dalam hati, berikan kepada Tuhan. Perjuangan kalian sebagai siswa sampai sejauh ini di kelas ini, rasakan bagaimana perjuangan sehari-hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Pilihlah cita-citamu untuk masa depannya. Bisa udara yang dingin ini dalam-dalam, dan hembuskan pelan-pelan. Bukalah matanya. Selesai. Bagaimana rasanya? Bapak rasanya ada bu, apa bisa udara tuh dingin kalau gitu kan? Relax ya. Nah, ini bertujuan untuk mengingat perjuangan kita masing-masing. Pasti melihat perjuangan masing-masing kan? Ada kan? Ada. Untuk menggapai kita. Nah, Bapak tidak mau mengajak masing-masing dalam diri dan ya dalam hati psikologi. Tapi Bapak minta bagaimana kita bekerja keraslah dalam belajar. Ya? Baik, kita akan mengerjakan tugas. Ya. Baca, memahami kewajiban penerima dalam masyarakat. Tadi kita sudah membahas tentang apa baca kewajiban dan hak, ya kan? Sampai kita menunjukkan menanggapan kewajiban. Walaupun ada sedikit keliru, ya. Tapi setelah dijelaskan oleh temannya, perbandingan akhirnya kita paham, ya. Kalau kita lihat, kita baca, kita lihat, dibaca. Volume Express artikel 1 ini
miskin dan siapa yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga kesukaan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersekutukan oleh Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam pembicaraan mereka menuju kerajaan Allah. Sekarang kita mau bicara artinya hidup di dunia dan telah menerima warta keselamatan disampaikan kepada semua orang, maka persekutuan mereka itu melalui dunia sungguh erat berhubungan dengan umat manusia segalanya. Lalu sekarang kita lihat kewajiban orang iman dalam juga. Ya, di sini ada kewajiban. Ya, kewajibannya apa? Kita membayar pajak kepada kaisar. Dan baca sendiri. Apa ada Pak Hafid? Ada ya. Diskusi kelompoknya Bapak yang pilih atau kalian yang pilih sendiri? Tapi 5 orang. Oke. Udah nih kasih nih. Bengkel dengan ini lah ya. Siapa Pak? Hah? Yang ini ya. Apa ya? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya. Nomor 1 rumuskan yang kata-kata kalian. Ya. Kalian gunakanlah smartphone-nya, browser, lalu diringkaslah kalimat itu kata kalian ya. Jangan mentah-mentah itu semua di situ. Lalu tulis nama kelompok kan, nama kelompok, anggotanya kelas, materi nanti materi tentang hak dan kewajiban orang hak dan kewajiban umat beriman dalam masyarakat. Lalu mas jawab ini ya, bisa? Oke. Berarti dikasih di HP baru Ya, karena kita lupa revolusi bisa cepat. Boleh. Pakai game ini, pakai ChatGPT, pakai Google, browsing Google, boleh. Tapi ingat bahasa di situ jangan mentah-mentah diambil. Mana yang bahasa penting, lalu namanya kalian kelola pakai bahasa sendiri, inspirasi dari situ jawabannya ya. Bisa paham ya? Paham. Oke, lanjut. jawabannya Pak. Berbagi tugasan. Langsung jawaban. Nomor 1. Ya, nomor 1 tentang Golden Express. Nah, langsung jawab ya. Menurut kelompok kami, Golden Express artikel itu menceritakan dan mengajarkan tentang apa? Jawabannya. Yang kedua, apa yang diajarkan Yesus untuk kita yang harus kita lakukan di hari Yesus mengajarkan kita untuk ini itu jawabannya kan? Lalu berikan kepada kaisar. Nah, fokus kalian di sini nomor 3. Lalu kalian artikan apa sih maksudnya nih? Bagaimana kamu memahami sabda? Ya, maksud dari sabda ini menurut kamu apa? Ya, sebagai orang beriman dalam kehidupan sehari-hari. Kata Yesus ini. Lalu jadilah 100% warga gereja, 100% warga negara Indonesia. Apa maksud kalimat ini? Ini diucapkan oleh kardinal kita, Prajurit ya. Lalu bagaimana sebaiknya kita dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita? Bagaimana? Ya, bisa kan? Baik, silakan tulis. Jawab ya. Mohon tulisannya bisa dibaca.
Apa kan pesannya kan? Bisa buku paket, bisa juga di buku paket halaman hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat di halaman kedua. Kerjasama, ada yang menjawabnya, sama-sama gunakan HP-nya, bandingkan jawaban nomor 1 kita ambil ini ya, gitu ya. Sudah sih, nomor 1. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri ajaran tentang kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan teks Gayung Expert artikel 1. Ayo kelompok ini udah kelompok lagi kedua. Udah oke, stop. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absensi dulu, ya. Hari ini tanggal berapa? 28 Pak. 28. Hari Rabu ya. Bapak hari Rabu 12 nanti. Artianto? Iya Pak. Ati? Iya Pak. Erik? Ada Pak. Kelvin? Ada Pak. Mailin? Ikan, ada Pak. Ikan, Fani, ini, Niki Martin, ya, Lupin Tia, semuanya hadir, 8 ya, 8. Baik, ini kita akan berdoa. Kamera stop. Presentasi kan nanti Bapak minta yang presentasi berdiri bertangan ya. Mulai Bapak bacakan soalnya kalian berdiri ya. Kita membacakan dulu. Itu ya. Harus maju ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri tentang ajaran kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan teks Gayung Expert dari kelompok mana? Silakan. Bandingkan. Berdiri. Suara dari. Menurut kelompok kami, umat Allah percaya bahwa mereka dididik oleh Roh Kudus dan kita sebagai orang beriman kita harus menjalankan kewajiban dan menuntut hak kita. Ya, baik. Kelompok ini. Ayo, yang tadi. Berdiri. Ya, maksudnya aktif ya, sebagai makhluk sosial. Lanjut, apa mana lagi? Ya, inilah. Pelan-pelan. Baik. Sekarang kelompok lain sama Pak ini mereka semuanya ini belum berdiri. Apa? Tidak kedengaran terlalu cepat.
Baik, jawaban yang Bapak dengar tadi dari setiap kelompok yang terkata jawabannya ada beberapa jawaban dari kelompok yang benar untuk Bapak ya. Dari kelompok ini dan ini dan ini yang akan lanjut di kelompok ini. Ini lumayan juga ya. Ya, baik apa ya. Dan aku sekarang yang nomor 2, apa yang didikan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat bernegara. Jadi dulu itu ya. Pelan-pelan. Ada kejar Bang. Ya, bagus ya. Kali Bapak sudah. Nari suaranya. Saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai, rukun dan tentram, sebab dalam menghadapi masalah berpikir bijak, saling menolong dan ikhlas. Sabar Ya Kak. Nah itu yang diajari Yesus ya. Ya, bagus ya. Sedang Bapak dengar ya. Tangan dulu. Ayo baca. Memiliki sikap kasih, pengampunan, dan kerendahan hati dalam hidup bermasyarakat Indonesia. Untuk memiliki sikap kasih, pengampunan dan kerendahan ya yang diajarin Yesus, betul kan? Ya. Belum. Ya, ini tahan ya. Ini pokoknya. Ya, jadi apa yang aku ungkapkan secara kelompok luar biasa. Dan itulah jawabannya ya. Jadi kita rendah hati, keadilan, itulah yang diajarkan Yesus. Lanjut kita lihat arti yang nomor 3 nih, silakan. Bagaimana kamu memahami sabda Yesus tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Sini Pak. Gantian, ini dulu gantian, besar ya. Ya, keren itu. Lanjut, sama lagi. Ini kak, dari suaranya ya. Sebagai orang beriman di tengah-tengah masyarakat yang memiliki struktur pemerintahan. Ya, berarti kewajiban kita apa? Tadi di kelompok ini bahwa pemerintah itu adalah urusan duniawinya, istilahnya ya, dan gereja itu urusan surgawi. Jadi harus ada pemisahan, pemisahan kan? Gereja beda. Kalau dalam gereja kewajiban kita tuh kolekte, persembahan, ya. Bahasa mudahnya kolekte. Nah kolekte ini digunakan untuk kehidupan gereja, untuk bayar listrik, untuk memakai gereja, untuk makan minum pasca.
pastor, uskup, ya kan? Untuk kegiatan anak-anak muda, ya kan? Berbisnis kan? Untuk anak muda. Nah, jadi uang gereja persembahan di gereja itu bukan untuk memperkaya pastor atau uskup, ya tidak. Dibagikan juga ke umat, ya. Gereja yang kurang mampu, gereja lain juga ada bencana alam juga itu memberikan makanan, beras, ya. Nah, itu juga pajak negara ya, kuasa negara ini. Nah, itu juga apa kewajiban kita menjalankan hak tersebut bagaimana seimbang dengan hak yang kita terima nantinya. Ya, itu kan kita bayar pajak, hak kita adalah mendapatkan jalan aspal yang dulu. Betul tak? Kita bayar pajak nih. Bayar pajak untuk kita, agar kita dapatkan pendidikan yang layak di sekolah. Ada string buku, ada buku paket dibelikan, kan paket dari kata bos. Nah, ini fasilitas media pembelajaran, ya kan? Papan tulisnya dari pajak orang tua kita. Nah, haknya sekarang udah kita dapatkan, kursinya kan? Udah, betul ini. Nah, itu harus seimbang. Makanya Bapak luar biasa dengan pendapatnya tadi, kelompok tidak ada yang salah, kita semua. Cuma bahasa yang beda ya. Coba kelompok 50 mencari suami. Kelompok ini. Jadi ya. Untuk mencari bibi. Kalau mencari bini, masih kecil. Masih 10 tahun, 14 tahun ya. Semangat. Menurut kelompok kami, membayar pajak kepada kaisar tidak bertentangan dengan kewajiban kita sebagai umat Allah. Jadi berikan kepada Allah apa yang wajib kami berikan kepada. Ya. Sudah, tangan. Ini adalah kita harus bisa menjadi warga yang takut akan Tuhan. Ya. Dan kita harus bisa menjadi 100% warga NRI yang baik sesuai dengan semua peraturan yang berlaku, baik dalam hal maupun kewajiban. Oh, keren. Kasih deh, Pak. Tangan lagi ya. Sini, orang lagi Cari suami. Untuk mencari kaki. kok kaget? Ya nak Bapak ya. Mencari kaki. Yang ini. Mencari bibi. Kita bisa menjadi bagian yang baik dari dua hal sekaligus. Warga gereja yang menyebabkan taat dalam kegiatan gereja, menjalankan ajaran agama kita dan menjadi teman yang baik bagi teman-teman di gereja. Kita bisa belajar tentang kebaikan, kasih sayang, dan cara hidup yang benar di gereja. Warga negara Indonesia ini berarti kita juga harus menjadi warga negara yang baik, dalam menghargai negara kita, menaati peraturan dan ikut serta dalam pembangunan negara. Kita bisa membantu sesama, menjaga lingkungan dan menjadi contoh yang baik dari kita bersama. Ya, bagus. Jalan sayur, Pak. Bapak ini tambah satu lagi. Ini kan ya. Sip lo, Pak. Sudah terus semangat sih kalau Pak Olah habis ya. 100% warga gereja artinya kita berkomitmen penuh dengan iman dan ajaran agama. Ya. Kita ajaran agama kita aktif beribadah, mengikuti kegiatan gereja dan menerapkan nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari. 100% warga Indonesia artinya kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kita mematuhi hukum dan peraturan, ikut serta dalam pembangunan bangsa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah ya, kita lanjut ke kita ya, Bapak nanti Bapak cek lagi. Mau dibaca nggak? Baca nggak, Bapak? Mau deh, Pak. Mau nggak? Pendek ya, yang jawab nih, Pak. Nangis. Kita harus bisa menjadi 100% warga yang takut pada Tuhan, dan kita juga harus bisa menjadi 100% warga NKRI yang baik. Nah ya, jadi kalau kita sebagai 100% ini artinya kita benar-benar menjadi umat gereja yang
apa? 100% baik. 100%. Jangan setengah-setengah. Pelayanan di gereja, berbuat baik, Itu saya ajaran Yesus itu benar-benar kita terapkan di setiap sehari-hari, kan? Seperti ungkapan jawaban ini luar biasa ya. Seperti saya. Lalu kita sebagai warga negara apa? Menjalankan hak kewajiban yang seimbang. Jangan suka menuntut hak terus. Ya, kewajiban kita jangan korupsi. Kalau jadi pejabat, betul nggak? Betul. Tikus di kantor. Banyak pejabat nih orang pelit nih, kamu orang pelit, ya. Kan 100% orang pelit nih. Tapi kamu ungkapkan dari 100% sebagai warga negara, kamu jangan jadi pejabat yang korupsi. Ingat, kamu orang beragama. Oh, kalau korupsi dosa. Masuk neraka. Itu jadi pikiran pasti kita akan takut ya. Itu namanya takut akan Tuhan. Sehingga kita menjadi warga negara yang baik. Baik, bagaimana sebaiknya kita dalam menggunakan hak dan kewajiban? Apa deh? Berebut mereka nih. Menjalankan hak dan kewajiban adalah masih penting dalam kehidupan masyarakat. Pada kehidupan beragama kita perlu memahami dan melaksanakan kewajiban secara seimbang. Adalah sesuatu yang secara hukum atau moral tidak menjadi orang yang harus dihormati oleh orang lain. Contoh, hak untuk hidup, berpendapat, mendapatkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai tanggung jawab bersama. Apa deh? Orang lain atau masyarakat. Contoh, kewajiban membayar pajak menjaga lingkungan. Baik ya. Baik, hanya Bapak sampai satu orang karena waktu kita juga singkat, ya. Berbicara. Baguslah. Menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab dan menuntut hak dengan cara yang benar. Ya. Baik, akan Bapak jelaskan bagaimana sebaiknya kita melaksanakan hak dan kewajiban kita di masyarakat, ya, sebagai orang yang beriman, ya. 100% Katolik, 100% NKRI. Nah, hak dan kewajiban itu jangan sampai kita berat sebelah, betul Pak, atau tinggi sebelah, berat sebelah, ya. Tapi sama, kedudukannya rata-rata, ya, berimbang. Hak kita laksanakan dengan baik, kewajiban juga. Kewajiban kita laksanakan dengan baik, hak juga harus kita terima dengan baik. Kewajiban kita berbagi negara banyak, membela negara, menjaga ketertiban, membayar pajak, apalagi menjaga kelestarian alam, lingkungan. Haknya kita apa? Mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, upah ya kan? Perlindungan hukum, ya, perlindungan hukum artinya waktu selalu kita dan dulu melakukan kejahatan, negara membantu kita, ya kan? Dan menyiapkan jaksa gratis, ya, ada jasa gratis ya untuk kita ya, untuk ya. Cuma ya tak tahu lah kerjanya ya atau enggak, karena namanya gratisan ya. Kita mampu pengacara luar bisa kalau kita dapat hukuman ya. Nah itu harus seimbang. Baik, sebelum kita menutupi perjalanan ini, Bapak minta kalian mengisi Mengisi apa tuh, Pak? mengisi refleksi. Oh, gampang. Ya, tulis Dengan nama refleksi dan saya tahu kelas. cara mencari bini yang Isi terus kamu, nah, itu saya itu sudah terbelit cerita kan? Aldi sudah mau, Pak. Ditulis, ya. Tulis apa yang mendapatkan hari ini. Diri. Apa yang boleh kita? Sekarang gini. Tulis nama, kelas, hal yang dulu aku belum pahami tentang hak tuh apa, aku belum paham tentang hak. Oh iya. Enggak berarti apa itu hak, apa itu kewajiban. Setelah kita pelajari ini,
Tapi jujur. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke. Kamu siap. Jangan. Kalau saya nggak mau. Cara mendapatkan Pak, video. siap.